Cerita ini aku alami kurang lebih 5 tahun yang lalu. Namaku Mima. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Karawang. Saat itu waktu ujian sudah selesai dan masuklah saat liburan sekolah. Aku mendapatkan libur sekitar 2 minggu. Waktu libur yang cukup lama membuatku sedikit bingung untuk berlibur kemana. Sampai ketika aku sedang membuka sosial media, temanku dari Bandung mengirimkan sebuah pesan. Anggi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar, lalu Anggi pun menawarkanku untuk liburan di Bandung. Tepatnya di rumahnya, katanya. Setelah mengobrol lumayan lama di chat itu, aku pun memutuskan untuk menerima ajakannya. Dan berencana besok pagi-pagi sekali untuk langsung pergi menuju Bandung. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap pergi menuju travel. Sebelum berangkat, aku mengabari Anggi bahwa aku sudah berangkat menuju Bandung. Dan Anggi pun bilang akan menjemputku di tempat travel. Singkat cerita, selama perjalanan aku pun tertidur pulas. Dan ketika aku terbangun, ternyata aku sudah berada di pintu keluar tol Paster. Aku pun segera menelpon Anggi. Halo, Gi. Aku bentar lagi sampai nih. Oh gitu. Oke. Tunggu ya. Ternyata Anggi sudah sampai di tempat pemberhentian travelku. Dan sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai. Kulihat, Anggi sudah siap menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya, dan kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke rumahnya. Ini adalah kali pertamaku menginap di rumah Anggi. Karena ternyata Anggi sudah pindah rumah dari rumahnya yang dulu. Selama perjalanan, kami pun mengobrol cukup banyak. Karena ternyata sudah lama juga kami tidak bertemu seperti ini. Sampailah aku di rumah Anggi. Kulihat rumahnya yang sekarang ternyata bangunannya masih bangunan zaman dulu. Dari arsitektur rumahnya pun masih kental dengan nuansa rumah zaman Belanda. Seperti rumah-rumah yang suka dipakai sebagai tempat syuting film. Ingatku saat itu. Setelah memarkirkan motor di garasi, Anggi pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumah.
Lalu aku pun diantarkan menuju kamar tamu. Aku sempat bertanya pada Anggi, kenapa aku tidak tidur di kamarnya saja. Namun Anggi bilang katanya kamarnya tidak terlalu besar. Jadi lebih baik aku tidur di kamar tamu saja. Biar nyaman katanya. Seriusan nih Gi? Padahal gak apa-apa loh aku tidur di kamar kamu aja. Sempit-sempitan juga gak apa-apa kok. Anggi pun menunjukkan kamar tempat tidurku. Dan ketika dibuka, Gi, ini seriusan kamarnya? Ih, kayaknya ada hantu ya. Ketika berbicara seperti itu, Anggi langsung membantah ucapanku. Katanya, aku jangan bicara seperti itu. Hehehe, bercanda kok Gi. Ya kali ada hantu di rumah keren kayak gini. Kalau ada hantu, ya mereka kali yang kabur lihat gue. Anggi hanya tersenyum mendengar ucapanku itu. Dan ia lanjut mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya, Anggi mengajakku jalan-jalan di Bandung. Hingga tak terasa sudah sekitar jam 10 malam. Lalu kami pun kembali pulang dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Dagi, sampai ketemu besok ya. Bangunin gue jangan lupa. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung merebahkan diri ke atas tempat tidurku. Dan baru saja aku akan tertidur, ada yang mengetuk pintu kamar. Iya Gi, kenapa? Udah masuk aja gak dikunci kok, kataku. Namun pintu kamar itu masih diketuk. Seakan Anggi tidak mendengar ucapanku. Siapa sih?